Pro kontra Tapera, tabungan perumahan rakyat. Jadi saya ingin tekankan, Tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran. Tapera ini adalah tabungan. Di dalam undang-undang memang mewajibkan, ya mewajibkan. Ada undang-undangnya mengatakan mewajibkan. Tetapi bentuknya nanti bagi mereka yang sudah punya rumah bagaimana? Apakah harus membangun rumah? Nah, tadi kita diskusi di dalam. Nanti pada ujungnya kalau pada usia pensiun selesai itu bisa ditarik dalam bentuk uang yang fresh dengan pemupukan yang terjadi. Pemupukannya seperti apa nanti silakan bertanya. Lu pada punya otak gak sih itu? Total gaji menteri itu 18 jutaan sebulan. Sedangkan gaji anggota DPR itu 50-an juta sebulan. Kenapa nggak gaji para menteri dan anggota DPR aja yang dipotong 50% untuk yang katanya selalu berjuang demi rakyat? Mau nggak mereka? Kenapa harus rakyat kecil mulu yang dikorbanin dan diperes habis-habisan untuk kepentingan penguasa? Dan sebagai penutupnya, aturan Tapera ini nggak benar, harus dibatalin. Orang itu mboyo kula nuwun dhisik, serap aspirasi masyarakat dulu, ngobrol-ngobrol dulu, bukan malah diem-diem nyolong duit rakyat dengan bilang untuk tabungan beli rumah. Karena itu bullshit semua. Jangan Pak, potongan upah orang yang bekerja, dari keringat orang yang bekerja, ditinjau dari hukum sudah pasti salah. Ditinjau dari sudut agama manapun saya kira tidak ada yang membenarkan. Bayangkan orang dipotong gajinya tiap bulan, tahu-tahu uangnya raib 762,82 miliar, uang yang investasinya nggak jelas Pak. Koreksi jika saya salah. Tape-tape apa yang ngeribetin rakyat? Namanya Tapera, tabungan perumahan rakyat. Namanya tabungan, tapi diwajibin. Kalau ada lebihan, pasti ada yang nikmatin. Kolektif uang berkedok tabungan, uang diputar cari keuntungan. Untung berapa dirahasiakan, yang penting punya objekan. Tapera, tabungan perumahan rakyat, itulah namanya. Tapi kalau saya lihat ya, ini semacam pemerintah itu mengumpulkan uang atau kolektif uang dari masyarakat atau dari rakyat, untuk kemudian uangnya tersebut diputar untuk mencari keuntungan atau ya diinvestasikan dalam istilah yang lain ya gitu. Katanya nih, masyarakat atau orang yang ikut dalam program Tapera ini, ketika nanti ada tenggat waktu tertentu, uang tersebut dapat diambil kembali berikut dengan keuntungannya. Nah, ini berarti kan tabungan tersebut adalah tabungan investasi begitu. Tapi ya tolong diberikan penjelasan sejelas-jelasnya kepada masyarakat. Dan jangan untuk ini pakai kedok ini, jangan begitulah ya. Terus terang aja, kalau mau cari untung, cari untung. Itu biar sama-sama enak. Tapera itu emang itu tabungan, bukan dipotong terus hilang. Itu tabungannya anggota untuk nanti dia mendapatkan tabungannya itu untuk mendapatkan bantuan untuk bangun rumahnya. Tapi manfaatnya Pak bagi pekerja swasta itu apa Pak? Dia bisa bikin rumah. Kalau diwajibkan Pak nih, misalnya diwajibkan itu apa ya Pak ya, kayak kalau yang udah punya rumah atau yang udah ngajuin KPR itu gimana Pak nasibnya Pak? Bakal dipotong juga atau gimana? Nah itu saya nggak financing gitu. Nanti saya tanya Pak BP Tapera dulu. Udah kecil dibikin makin kecil. Presiden Jokowi resmi menetapkan PP nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat alias Tapera. Semua warga di atas 20 tahun dan punya penghasilan sebesar upah minimum wajib jadi peserta Tapera. Bukan cuman ASN, tapi karyawan swasta juga. Katanya besaran potongan iuran buat Tapera yang bakal dipotong dari gaji warga adalah sebesar 3%. Aduh, udah mah gaji pas-pasan, dibikin makin kecil aja nih sama iuran. Menurut kamu gimana nih Sobat Mea? Follow buat info menarik lainnya. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo
menolak kebijakan pemerintah terkait iuran tabungan perumahan rakyat atau TAPERA sebesar 3%. Ia menyebut Apindo tegas menolak program tersebut sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perumahan Rakyat diberlakukan. Kebijakan pemerintah terkait TAPERA dinilai memberatkan beban iuran baik dari sisi pelaku usaha dan pekerja atau buruh. Bahkan, Apindo menolak tegas sejak program pertama muncul tahun 2016. Kami kutip dari Kompas.com, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta W. Kamdani menyatakan, bahkan sejak munculnya UU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Apindo dengan tegas telah menolak diberlakukannya UU tersebut. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyebut pemerintah harus bisa menjelaskan secara detail peraturan kementerian dan instansi terkait tabungan perumahan rakyat atau TAPERA ini. Karena Agus menilai masyarakat Indonesia masih belum mengetahui seperti apa aturan dan manfaat TAPERA. Kan katanya 2027, tapi sebelumnya saya belum baca pasti kapan itu peraturan menteri dan peraturan instansi yang terkait mau dikeluarkan paling lambat, kan biasanya ada itu di pasal tertentu. Nah itu dulu, nah sekarang baru ada, kalau enggak pasti akan terus tidak pasti begini. Karena nggak jelas yang pegangan publik itu apa, nggak ada. Publik dan juga pengusaha nggak ada, ya meraba-raba saja. Nah persoalannya biaya hidup kita di Jakarta untuk transportasi sudah 30% lebih, mau dipotong itu mana, itu aja. Salam logika. Selesai ribut-ribut masalah kenaikan UKT atau uang kuliah, Indonesia kembali diributkan dengan masalah TAPERA, yaitu tabungan perumahan rakyat yang akan dipotong kepada karyawan per bulannya sebesar 3%. Nah, menurut data, sampai saat ini tercatat sebanyak 150 juta orang yang berstatus karyawan. Dan catatan lain, upah minimum regional terendah saat ini ada di Banjarnegara, yaitu 2.038.000. Dan UMR tertinggi adanya di Tangerang, sebesar Rp5.257.000 per bulannya. Kita ambil rata-ratanya dari terendah dan tertinggi dibagi dua ya, menghasilkan sebesar Rp3.647.000. Oke guys, kita sekarang hitung ya. Siapkan kalkulator kalian, pastikan kalkulator kalian lebih dari 12 digit. 3.647.000 dikali 3%, jatuhlah 109.500 per bulannya. Sekarang kalikan dengan jumlah karyawan yang ada, yaitu 150 juta. Maka pemerintah dalam sebulan berhasil mengumpulkan 16.415.640.000.000 rupiah dalam sebulan. Kalikan setahun, maka hasilnya akan didapat sebesar 199.987.680.000.000. Kita bulatkan menjadi 197 triliun. Yang jadi pertanyaan besar sekarang, untuk apa coba pemerintah atau Pak Jokowi mengumpulkan uang dari rakyat yang hampir 200 triliun per tahunnya? Karena kalau dilihat dari sisi karyawannya, apabila karyawan mempunyai gaji 5 juta dan dipotong 3% untuk perumahan rakyat, karyawan tersebut bisa mempunyai rumah dengan harga minimal 250 juta rupiah. Karyawan tersebut harus nabung selama 1.666 bulan atau 138 tahun.
Tidak masuk logika, bukan? Jadi lebih masuk akal buat saya bahwa pemerintah pinjam uang dari rakyat. Semoga saja, mudah-mudahan dari dalam hati saya berdoa, ini bukan kata halus untuk negara bangkrut. Bahwa ini untuk mendapatkan rumah. Kalau gitu buat apa? Kok negara kayak kolonial sih? Sebaiknya dikaji kembali, karena di tengah-tengah penurunan daya beli rakyat ini, rakyat butuh sekali dana untuk kebutuhan realnya. Jadi kalau dipotong, itu akan mengurangi pemenuhan kebutuhan realnya, sementara dia tidak tahu apa manfaat dari pemotongan itu dalam jangka pendek. Jadi sekali lagi, pertama sosialisasi yang lebih masif agar rakyat paham bahwa yang dipotong itu untuk dia dalam jangka panjang memenuhi kebutuhan papannya.